Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir pekan ini, di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 37, demikianlah dikatakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Kasih Allah memberikan kemenangan kepada yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia, yang terlahir di tengah-tengah dunia ini, tidak ada kata bagi kita mengatakan tidak pernah mengalami pergumulan. Kita pasti akan menghadapi pergumulan itu. Kita akan menghadapi suatu tantangan kehidupan. Kita pasti pernah menghadapi namanya penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu hinaan dari orang lain, baik itu ketidakterimaan orang lain terhadap kehidupan kita. Banyak orang yang menganggap rendah kita. Mungkin karena kemudaan kita dianggap rendah. Karena ketidakmilikan harta kita dianggap rendah. Karena wawasan kita kurang, kita dianggap menjadi orang yang tidak berharga. Ini pasti kita hadapi. Bahkan orang yang berada pun pasti menghadapi persoalan ini. Ketika dia memiliki harta, banyak orang yang mendekat dengannya, banyak orang yang memuja-muji namanya, dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan kehidupan. Dan persoalan yang kita hadapi itu selalu silih berganti dalam kondisi yang berbeda-beda. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah persoalan-persoalan yang kita hadapi itu akan memisahkan kita dengan kasih setia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita? Apakah karena kita tidak dihargai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kerja kita, maka kita akan mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menyertai kita, sehingga kita tidak mau lagi yang namanya mendekat kepada Allah, kita tidak mau lagi memberikan diri berpengharapan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan demi pergumulan akan kita hadapi. Tapi di dalam setiap pergumulan itu, Allah mau menyatakan kepada kita kasih setianya. Karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Jika kasih Allah itu ada dalam diri kita, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Karena orang yang percaya, orang yang merasakan kasih Allah akan menang dalam setiap pergumulan hidupnya. Walaupun dia dikucilkan, dia akan mengatakan, terima kasih Tuhan dalam pengkucilan ini. Aku masih bisa merasakan Engkau mengasihi hidupku. Jika kita menjadi orang yang dihina oleh orang lain, biarlah mereka menghina kita. Tetapi kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan hati yang selalu kuat untuk menerima penghinaan ini. Karena Engkau adalah Allah yang lebih mengasihi hidupku. Jika engkau dianggap rendah karena kemudaanmu, jangan pernah kecil hati. Bukan masalah orang yang merendahkanmu yang mau kita lihat, tetapi dengan percaya kasih setia Allah, maka kita di situ akan mengatakan, biarlah orang melihat masa mudaku ini menjadi suatu celaan bagi mereka, tetapi aku yakin Tuhan pakai masa mudaku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kasih setia Allah.
Apapun persoalan kita, apapun kondisi kehidupan kita, Allah yang mengasihi kita akan terus memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga hidup kita tidak haus, tidak gersang, tidak lagi mengatakan kapanlah persoalan ini akan selesai. Tetapi kita akan mengatakan kasih Allah itulah yang akan memenangkan kita. Karena kita akan menjadi orang-orang pemenang di dalam kasih Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Engkau mengasihi kami. Dan tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih setiamu. Penindaskankah itu, penghinaankah itu, pengucilankah itu, penganggap rendahankah itu Tuhan. Tapi kami yakin tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kami yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, ketika kami akan mengakhiri pekan kami, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami, setiap rencana kami dan kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, berkatilah apa yang telah kami kerjakan, baik itu melalui pikiran dan perbuatan kami. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang sakit berilah kekuatan dan juga kesehatan. Yang bergumul pada hari ini, biarlah mereka menerima pernyataan kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu akan memenangkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap menjaga prokes. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.